dia kita punya telapak tangan, lalu usap ubun-ubun. Ubun-ubun ini kan otak nih, pikiran, supaya otak kita jangan selalu mikirin orang lain, pikirin diri kita sendiri. Ibda binafsik. Jadi kadang-kadang kita nih bertetangga repot ya. Tetangga beli mobil baru, kita yang guring-guringan. Ya Pak ya. Tetangga beli bajai, kita yang gemeter. Tetangga kawin lagi, kita yang bolak-balik kamar mandi juga. Bingung kan? Jangan degil, nggak boleh. Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Hadis Bukhari, hadis sahih. Hindarilah olehmu sifat hasad, sifat dengki. Tadi surat Al-Falaq. Karena sifat dengki itu akan melumat pahala-pahala ibadah al-hasanat. Maksudnya api membakar kayu, habis Pak. Satu batang pohon kelapa tinggi kalau kena api udah. Kita Bapak Ibu jangan dengki kepada tetangga, kepada teman, apalagi dengki kepada saudara. Ada pertemuan reuni, lihat temannya bawa mobil bagus, dengki, iri, jangan, nggak boleh. Sebab Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya dengki kepada siapapun. Maka itulah sangat kita jaga sekali dengki ini. Sebab gara-gara dengki, amalan kita yang sudah begitu banyak kita tumpuk dari umur 13 tahun balik sampai umur setua ini habis. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, nol. Sama kayak orang sekolah pas bagi rapot merah semua, rugi dia, capek pergi sekolah, ongkos pas masuk rapotnya merah. Kenapa? Ada perbuatan yang bikin rapot merah. Begitu pula kita punya rapot nih Pak. Masing-masing kita di masjid ini, Bapak dan Ibu punya rapot kita. Rapot ini disebut kitab Lauhil Mahfuz. Oleh malaikat dicatat. Makanya malaikat dikirim ke pundak kita dua. Ada malaikat yang suka mencatat kebajikan, ada malaikat yang suka mencatat keburukan. Kita sedang sholat dan ngaji sekarang, berarti giliran tugas malaikat pencatat kebajikan, namanya raqib. Bagi nyatat ya raqib nih. Malaikat nggak pernah bawa penghapus, pulpen aja dia mah, pulpen. Pas udah keluar nyatet, kita keluar, berubah dah, mulai nyatet. Lihat tetangga dengki kita, mulai dah timbul a priori, timbul gosip fitnah. Dari situ awalnya, gua tahu tuh mobilnya jajan utang, nah nyatet tuh bagian atit, nyatet, provokasi dengan tetangga, nah itu dengki tuh, gara-gara dengki. Pecahlah kekeluargaan, pecahlah pertemanan. Makanya mohon maaf nih, ada anggota dewan di sini. Nah, anggota dewan bener Pak. Jadi anggota dewan di DPR itu kan mereka ada dua nih. Jadi kalau lagi ibadah Jumat di masjid, anggota dewan DPR itu rajin, karena dia merasa yang nyatet malaikat raqib. Anggota dewan, tapi ini oknum ya Pak, bukan semuanya ini adalah orang itu. Pas giliran dia korupsi, pundaknya kan malaikat di pundak kanan raqib, di pundak kiri adil. Nah kira dia mau korupsi, dia goyang-goyangin tuh pundaknya tuh yang kiri tuh, supaya apa? Supaya catatan adil nggak bagus Pak, coret-coret pas lagi korupsi, sehingga laporannya jelek. Itulah akal-akal mereka lah. Makanya kita jangan sampai berbuat dengki, karena dengki itu dapat menghapus pahala kebajikan. Na'udzubillah min dzalik. Tuh ada 5 nih. Nah, cukuplah sampai setengah 6. Yang kedua, takabur. Apa takabur? Sombong. Takabur di bahasa Arab kabbara yukabbiru takaburan takbiran. Artinya merasa paling besar. Kalau orang merasa paling besar, maka dia melihat orang lain mengecil gitu Pak. Itulah orang takabur, itu bahasa Arab itu. Jadi karena merasa paling besar, paling hebat, paling kaya, paling benar, paling, maka yang lain pun kecil.
Itu dari kata kabaro kabir. Ada hadisnya. Gara-gara takabur manusia nggak bisa masuk surga, susah sekali. Bagaimana hadisnya? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibrin. Tidak bakal masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi sifat sombong. Masyaallah. Nauzubillah min. Ya. Gua paling benar, gua paling hebat. Lu mah gak ada apa-apanya. Orang sombong selalu main jari nih, Pak. Kalau ketemu temannya kecil, pakai jari apa? Kelingking. Jarang Pak orang hebat tuh. Hebat kan jempol, gede. Nah, makanya nggak boleh. Gara-gara sombong kita jadi tersingkir dari surga. Sulit untuk masuk. Iya betul, sulit untuk masuk surga. Malah mudah masuk neraka. Nah, mana contohnya? Tetangga sakit nggak mau datang. Ngapain? Udah, biarin aja lah. Nah, itu sombong. Tetangga kesusahan nggak mau bantu. Ditelepon sama saudaranya, saudara sedang sakit, nggak mau besuk. Ada satu hadis sedih, hadisnya. Ada orang sudah puasa bagus, ngaji bagus, sholat bagus, Quran bagus. Tiba-tiba ketika disidang oleh Allah, pengen masuk surga, dia merasa pede, percaya diri untuk masuk surga, yakin bakal masuk surga. Tiba-tiba dicegah oleh malaikat. Mau kemana mas? Mau ke surga? Tar dulu. Kenapa saya dicegah? Allah suruh saya, kata malaikat nih, malaikat Jabaniyah namanya, mencegah engkau dari surga. Alasannya, ketika Allah sakit, engkau tidak pernah besuk dia. Kaget dia, Pak. Sampaikan kepada Allah. Mana mungkin Allah itu sakit? Wah, tar dulu mas. Maksudnya Allah, ketika tetanggamu sakit, engkau tidak besuk dia. Padahal Allah dekat dengan orang sakit. Itu maksudnya. Kaget dia. Akhirnya dia gak jadi masuk surga. Gara-gara dia tidak besuk orang sakit, tetangganya yang sedang menderita. Karena kata Allah, aku di situ dekat dengan orang sakit. Makanya Pak, doa orang sakit makbul. Yakin? Kenapa? Saking dekatnya. Karena Allah begitu dekat dengan orang sakit, makanya orang sakit suruh banyak baca istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Orang sakit kan dua. Satu, pulang sembuh ke rumah. Kedua, pulang mati ke rumah juga. Namanya rumah duka. Jadi ada rumah pribadi sembuh, ada rumah duka. Nah di saat itulah tengah-tengah ini kita disuruh dekat kepada Allah. Banyak zikir, beristighfar, bertasbih, mohon ampun. Malah disuruh banyak bersedekah di saat sedang sakit. Surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu di jalan Allah di saat-saat engkau kedatangan maut. Wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tapi kalau orang munafik, tidak Tuhan, bisa nggak tunda sebentar aja. Kenapa? Fa as-saddaqa wa aku minas solihin. Kalau saya sembuh, saya mau sedekah, saya mau jadi orang soleh. Masalahnya sembuh pun enggak. Ketika bicara begitu, malaikat datang, nggak sempat. Nah, menyesallah dia. Maka disebutlah al-munafiqun, orang-orang munafik yang menyesal. Itu dua. Itulah baru dua nih perbuatan yang dapat menghapus segala pahala dan dapat menjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga, qati'ur rahim. Qat itu bahasa Arab artinya memutus. Kalau Bapak lihat di komputer ada gambar gunting, itu bahasanya kat. Itu bahasa Arab itu. C-U-T, kat. Itu dari kata qati, memutus, menggunting. Ar-Rahim, hubungan kerabat silaturahim. Qati'ur rahim. Rasulullah bersabda, hadis Bukhari juga sahih hadis. La yadkhulul jannah qati'ur rahim.
Tidak akan masuk surga orang yang benar-benar sengaja memutus hubungan silaturahim. Masya Allah. Gitu Pak. Maka Bapak jangan harap nih puasa kita nih bisa ditolak. Gara-gara apa? Gara-gara masih dendam sama teman, sama kerabat. Pas lebaran ketika salam-salaman ketemu malah kabur. Karena dia tahu musuhnya nih. Wah, gak diterima itu puasanya, gak diterima sholatnya, gak diterima ngajinya. Kenapa? Tadi karena dia memutus hubungan silaturahim. Makanya tradisi orang mau puasa disuruh banyak maaf-maafan. Itu tradisinya begitu, benar itu. Itu zaman Rasulullah sudah ada. Jadi sebelum puasa disuruh saling memaafkan. Makanya kita yang pada punya HP Android suka dapat kiriman tuh. Mohon maaf lahir batin, marhaban ya Ramadan. Bagus itu. Itu WhatsApp bagus. Memang itu hadisnya begitu. Disuruh minta maaf dulu sebelum kita puasa. Jangan sampai ketika kita puasa kita masih punya dendam sama orang lain, maka puasa kita ditolak oleh Allah. Kenapa? Kita sengaja qati rahim, memutus hubungan silaturahim. Hati-hati Pak, perbuatan kita besok itu kan banyak perbuatan hati. Banyak perbuatan hati, jarang perbuatan tangan, kaki, jarang. Tapi hati, susah makanya hati. Coba dari awal tadi itu, dengki, hasad, hati. Sombong, hati. Memutus hubungan, sama hati juga. Karena dia gedek, dia kesel, hatinya bergejolak. Akhirnya musuhan. Banyak perbuatan hati. Maka itulah perbuatan hati cenderung menjerumuskan orang ke dalam neraka. Lebih banyak itu. Beda dengan perbuatan fisik. Coba kita sholat. Tadi saya bilang sholatnya bagus, puasanya bagus. Tapi kalau hatinya dendam, batal sholatnya, hilang pahala puasanya. Itu gara-gara begitu. Makanya Allah ancam di dalam Al-Quran tuh, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin. Jadi kalau Bapak sering baca malam Jumat surat Yasin, jangan cuma baca Arabnya, baca terjemahannya. Apa artinya? Pada hari kiamat nanti nakhtimu, kami bungkam afwahihim, mulut-mulut manusia. Kalau mulut nggak bisa ngomong, makanya tadi saya bilang pekerjaan hati itu, pekerjaan hati. Kenapa mulut dibungkam? Di dunia orang disidang dia bisa bantah, tidak Pak Hakim, mulut. Tapi di akhirat dibungkam, nggak bisa ngomong dia. Kenapa? Karena hakimnya Allah, Malikin Nas, Raja manusia, Malik Yaumiddin, Raja hari kiamat. Bisa ngomong dia. Siapa yang bicara? Nih, waktu kalimuna aidihim, yang bicara tangannya. Ini perbuatan. Makanya tangan dilambangkan sebagai partai buruh. Nih perbuatan. Tangan. Iya, partai buruh. Nggak ada kaki kan? Siapa saksinya? Wa tashhadu arjuluhum. Saksinya kaki. Tadi nggak mau besuk karena kakinya berat ke sana. Nggak mau salaman karena kakinya nggak mau mendekat temannya. Sombong, kaki nih Pak tuh. Orang kalau sombong gini jalan kaki kan. Lu ngeliat gua nih. Baru dilantik jadi RW aja gua nggak megang HP 2 kok bu. Jalan lagi lagi. Jeblos gua rasanya tuh. Kaki dari kaki. Nanti besok di padang mahsyar begitu. Akibat perbuatan mereka. Makanya kita disuruh jangan satu dengki, jangan dengki. 2 tadi tuh, jangan sombong. 3, jangan putus hubungan silaturahim. Yang keempat nih sekarang, ini bahaya juga nih Pak. Kalau kita sudah sholat, sudah ngaji, sudah puasa, masih suka berbuat syirik. Nah, lihat ini, syirik itu maknanya menduakan Tuhan, menyamakan Tuhan dengan benda. Contoh, percaya dengan pawang hujan Mandalika. Nah, ya nih, yang pada percaya pawang hujan nggak diterima puasanya. Kenapa? Dia nggak yakin sama Allah. Mana ada sih Pak orang mindahin hujan? Nggak ada Pak. Mindahin motor aja udah berat, apalagi mindahin hujan.
Nauzubillah. Dulu saya masih ingat ketika Sumarekon dibangun di Bekasi. Awal mula PT Sumarekon bangun jembatan layang di Bekasi. Katanya, karena saya punya keluarga di Keranji itu dekat Bekasi. Katanya itu ngundang pawang hujan 3 atau 4 orang pakai jubah semua. Wah, naik di jalan raya Bekasi itu dekat DPR. Tujuannya apa? Supaya kering. Karena kata insinyur kalau bangun jembatan itu kering, insya Allah kuat. Ternyata hujan lebat dan banjir malah. Nah, ini nggak ada itu. Ada juga makanya Bapak Ibu kalau sudah sholat, sudah ngaji, sudah puasa, mau ngawinin, gara-gara ngawinin doang nih, manggil pawang hujan, tidak diterima sholatnya, nggak diterima puasa. Kenapa? Percaya sama pawang hujan, tidak percaya dengan kehendak Allah. Nauzubillah. Mana ada Pak. Lagi pula juga Bapak dosa. Datang pawang hujan, mau ngawinin, tolong hujan pindahinnya. Kalau bisa banjir ke kampung sebelah lah, dosa. Enak aja pindah-pindahin. Jangan percaya Pak. Sampai sekarang pun tidak ada manusia yang bisa mindahin hujan. Silakan dibuka surat Luqman ayat terakhir. Ayat terakhir surat Luqman, terbukti hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, hanya Allah yang bisa memberhentikan hujan. BMKG saja nggak bisa Pak. Dulu awal-awal kita punya TV hitam putih, nah, saya masih ingat itu tahun-tahun 75-an, 76, itu ada tulisan ramalan cuaca, ditegur sama orang, ditegur, nggak boleh ngeramal, nggak pernah tepat. Jakarta besok cerah, banjir, nggak boleh. Akhirnya dirubah sekarang menjadi prakiraan. Kalau boleh, karena itu kan emang nggak boleh dimakan Pak. Beras ya nggak boleh dimakan. Jadi itu sebelum boleh, tapi kalau ramalan nggak boleh. Jadi kalau Bapak Ibu masih percaya ramalan, dukun, nujum, sering datang ke dukun, dagang supaya lancar, minta ke dukun, musyrik, maka pahala sholat kita, ngaji kita habis Pak. Ada ayatnya luar biasa itu. Silakan dibuka surat Az-Zumar ayat 65. Kalau saya pakai dalil Pak, nggak berani saya kalau nggak ada dalil. Ada dalilnya. Apa ayatnya? La in asyrakta la yahbitanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, jika engkau berbuat syirik kepadaku, maka sia-sialah amal ibadahmu dan kamu termasuk orang yang rugi. Itu ayatnya. Diancam oleh Allah. Nabi itu. Apalagi kita yang bukan Nabi. Ya Allah. Ziarah kubur ke wali-wali minta nomor. Udah tahu wali gak ngerti togel. Ditanya berapa nomornya Mbak? La ilaha illallah. Kan gila itu. Silahkan ziarah boleh, nggak dilarang ziarah. Saya juga hobi ziarah, tapi jangan minta ke kuburan. Setuju Pak? Setuju Bu? Ziarah boleh, pakai bis rame-rame silakan. Ziarah tur Masjid An-Nur ke 9 wali boleh, nggak dilarang. Tapi sampai sono jangan minta itu aja. Kita cuma disuruh oleh Nabi mendoakan orang yang sudah meninggal. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Gak boleh Pak. Kebetulan rumah saya dekat sini Pak, kuburan makam Pangeran Ahmad Jayakarta. Saya orang asli situ dan keturunan orang situ. Gak pernah datang ke kuburan itu, kecuali mau Jumat sholat saya kadang dulu doain sohibul mayitnya. Ini orang datang jauh-jauh Pak, dari Kalimantan, dari Banten, dari Bogor, macam-macam daerah pada nginep. Bawa tasbih gede-gede banget. Mereka juga bingung itu gede-gede banget tasbihnya. Saya sempat nanya tuh sama salah satu orang, Pak, dari mana? Bogor. Ngapain di sini? Ingin cari berkah. Astagfirullah. Berkah bukan di situ Pak. Berkah itu kalau tahlilan itu berkah. Tahlilan dapat berkah. Di situ nggak ada berkah. Memang Mas kerjanya Pak? Saya dagang Pak. Di mana? Di Pasar Anyar Bogor. Dagang apa? Dagang baju. Tujuannya supaya laku. Salah Pak. Kalau mau laku Bapak senyum,
cari promosi, masukin iklan, taruh di Shopee atau OLX, nah baru laku. Nggak ada berkat situ. Jadi kadang-kadang jahat sekali orang ya, minta di kuburan. Pangeran Ahmad Jakarta Pak, dialah yang memerdekakan Indonesia dari Belanda. Makanya masjidnya masjid tertua Pak. Silakan ke sana sholat, namanya Masjid As-Salafi. As-Salafi ini masjid paling tua di Jakarta. Itu dibangun tahun 810 Masehi, Masya Allah. Sama dengan Kerajaan Sriwijaya, sama. Itu luar biasa. Tapi saya kadang ngerti agama ngapain? Nggak perlu minta kepada Allah langsung. Uda'uni astajib lakum, minta langsung kepadaku, aku kabul. Atau surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya tentang, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan hambaku apabila hambaku berdoa kepada. Kalau nuwun Bang, ke kuburan. Besok keluar nomor berapa ya? Saya udah masak 3, keluar gak 6 dah. Kata yang mati gua aja gak ngerti togel, gua bertanya togel. Na'udzubillah min syirik. Makanya jangan syirik, sebab syirik ini dosa paling besar dan tidak akan diampuni Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 48. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa yang lain. Makanya berpuasa inilah cara kita mencegah dari hawa nafsu kita. Dengan banyak berpuasa, beramal, beramal, insya Allah kita akan bebas dari dengki, iri, takabur, segala macam perbuatan yang buruk itu dengan Ramadan. Makanya Ramadan penuh dengan amal-amal soleh. Hidup ini seolah-olah sempit, tapi ketika masuk Ramadan jadi luas. Kenapa? Banyak kegiatan. Satu, tidak biasanya bangun sebelum subuh, namanya sahur. Coba bawa puasa sunnah, males. Kenapa? Yang bangun dikit. Tapi kenapa Ramadan kok bisa bangun semangat? Karena yang bangun banyak temennya. Lah itu masalahnya. Udah gitu diteriakin lagi, sahur, sahur. Coba puasa sunnah, nggak ada apa teriak. Kalau nggak ditabuk tuh yang teriak. Coba di rumah nggak ada yang berani nabuk. Kenapa? Rame. Itu masalahnya. Baru kelar puasa masuk buka, baru makan korak separuh udah ada isya, dipanggil sholat tarawih. Habis tarawih witir, ada ceramah. Habis witir baru sebentar baca Quran. Tuh. Belum sampai lama ngobrol-ngobrol tahu udah jam 2. Terus sahur. Terus setiap hari berputar. Cuma ada di bulan Ramadan. Hebat. Makanya besok pas lebaran pasti Bapak merasa kesepian. Yakin kesepian. Kenapa? Satu, pulang kampung semua. Habis kan masjid tinggal 2-3 kali, tinggal Pak Haji Sulaiman Sulaiman. Pelengok pada kemana? Kehilangan soalnya. Walaupun disuruh vaksin booster, udah pokoknya pulanglah, bodo amat. Emang waktunya pulang juga Pak? Betul. Saya Pak, ini tangan agak pegel Pak. Udah 4 disuntik. Ini saya itu. Tapi saya begini sehat-sehat aja. Sinovac 2 kali. Moderna sekali. Booster bentar lagi, sekali lagi nggak apa-apa. Katanya ada penyakit baru nih, penyakit bininya Sinovac. Namanya Omikron. Harusnya kan Umi Fatimah jadi Omikron. Bodo amat dah. Yang penting kita mah sehat wal. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita. Allah panjangkan umur kita. Allah sampai kita habis bulan Ramadan baru bisa berjumpa Idul Fitri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada yang bertanya, boleh. 1-2 pertanyaan. Ngantuk kali Pak. Ngantuk kali ya. Ayo semangat. Ada yang Satu aja lah, satu. Satu aja.
Jadi kalau udah nanti banyak sudah ngerti Ustaz. Oke, masalah yang satu ini. Ya, mudah-mudahan kalau sudah mengerti ada pengumuman dari terus dalam rangka meningkatkan bacaan Al-Quran pada asyar tetap kita kajian tasbih, tajwid dan dan lagi karena Ramadan bulannya Al-Quran. Begitu saja. Mari kita mengaji di pada sholat asar. Hanya itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah berkah dari Allah. Amin. Amin. Ya, saya izin. Ya, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi